Teman-teman, mungkin saya panggil sahabat-sahabat saya biar kita lebih akrab. Udah lama juga kira-kira saya nggak membuat satu video yang bisa memberikan nilai kehidupan kepada teman-teman, karena permasalahan pandemi dan saya juga seorang mahasiswa. Mungkin kita terhalang oleh itu semua. Tetapi dalam proses kesibukan yang lain seperti itu, saya menemukan banyak fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa, kalangan masyarakat, kalangan pemuda, dan yang lain. Hari ini ketika saya di kampung kemarin, saya banyak menemukan karakter-karakter mahasiswa yang bilang ketika mereka pulang ke kampung, mereka bilangnya, saya akademisi. Semua hal diperkenalkan bahwa mereka ini akademisi dan sebagainya. Dalam proses saya mendengarkan itu, kadangkala saya lumayan rasa lucu juga dan ingin tertawa. Diskusi tentang mahasiswa, diskusi tentang seorang yang menjalani proses di perguruan tinggi bukan hal baru bagi kita. Ini bukan lagi topik yang baru, tetapi ini menurut saya sudah topik yang sangat klasik di setiap warung kopi, di setiap tempat-tempat diskusi dimanapun. Ini selalu dibicarakan, tetapi menjadi satu polemik dan kelucuan di masyarakat, di mahasiswa juga, bahwa mereka mengklaim diri sebagai seorang mahasiswa, mereka mengklaim diri sebagai seorang akademisi, tetapi cara mereka bicara, cara mereka berperilaku, berpendapat, dan bagaimana kemudian memetakan diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat jauh. Setiap tahun sangat banyak sekali sarjana-sarjana yang kemudian dilahirkan oleh perguruan tinggi, mau swasta atau negeri, sangat banyak sekali. Tetapi banyak yang kemudian dilahirkan hanya bertitel ijazah, tidak benar-benar melahirkan seorang yang mensarjanakan pikiran, mensarjanakan ilmu. Misalnya, sebenarnya contohnya sederhana saja, kita bisa lihat di beberapa kampung, di desa, atau enggak dimanapun kemudian ketika mahasiswa pulang ke kampung halamannya, kita masih melihat mereka bicara berdasarkan asumsi dan persepsi. Lalu kemudian setelah itu mereka mengklaim diri sebagai seorang akademisi. Ini menarik untuk dikupas, karena sebenarnya bagaimana sih kata akademisi bisa dilemparkan kepada orang. Dalam proses diskusi dan sosialisasi itu, saya kadangkala ketika begitu resah dengan perkataan saya akademisi dan sebagainya ini, saya langsung mengatakan bahwa jangan mengkuliahkan baju dan celanamu, tetapi kuliahkan pikiran dan perilakumu. Terminologi akademisi lahir atas dasar sebuah sikap dan karakter yang kemudian kita cerminkan. Misalnya, dalam pemetaan diri kita dalam masyarakat, kalau kita sudah mengaku diri sebagai seorang akademisi, pembicaraan kita harus ilmiah, ada basisnya, teorinya jelas, kayak makalah, pendahuluannya jelas, tinjauan pustakanya jelas, rigid pembahasannya, runtutan pembahasannya jelas. Semua hal itu menjadi penting ketika kita menjadi seorang akademisi. Tetapi banyak kemudian saya lihat bahwa mahasiswa pulang ke desanya, ending-endingnya ya mereka bicara persoalan bahwa saya akademisi. Lalu kemudian dalam mengisi proses diskusi di kampung-kampung, menaikkan satu inovasi dalam perkembangan desa dan sebagainya, mereka kebanyakan menggunakan asumsi. Memang fenomena sekarang kita tidak anggap itu biasa lagi, bahkan sudah menjadi sangat kebiasaan sekali. Salah satu indikator bahwa orang dikatakan mahasiswa dan aktivis adalah dia cukup bisa berbahasa Indonesia dan berbicara di depan umum, itu sudah cukup. Itu indikator yang kira-kira
mau dicapai oleh mahasiswa sekarang. Maka jangan heran kemudian setiap tahun kita melahirkan sarjana, setiap tahun kita melahirkan alumni-alumni perguruan tinggi, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu kemudian berkompetisi, memberikan inovasi-inovasi. Paling ending-endingnya ya nunggu CPNS. Itu saja. Mohon maaf secara pribadi saya mengatakan bahwa CPNS itu adalah tanda ketidakmampuan kita untuk berinovasi. Bagaimana kemudian menghidupkan jiwa praksis kita dalam sumber daya alam kita yang sangat kurang, uang kita yang sangat kurang, tetapi kita bisa menutupinya dengan ilmu dan inovasi. Ini bukan hal yang mengherankan bagi kita semua, teman-teman. Mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi lebih klasik sedikit, berbicara tentang mahasiswa. Banyak saya dengar hari ini terminologi mahasiswa tersekupkan pada definisi yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang menjalani proses pendidikan setelah atau di perguruan tinggi. Oke, saya sepakat. Tetapi kira-kira ada yang lebih radikal daripada itu ya? Terminologi maha itu lahir daripada semua agama yang ada di dunia. Di dalam agama Buddha kita temukan Mahabharata. Di dalam agama Islam, di Asmaul Husna kita temukan Maha-Maha. Banyak sekali. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, kira-kira nilai filosofis daripada kata Maha yang kemudian tercerminkan kepada mahasiswa ini bagaimana? Apakah sebatas bahwa mereka menjalani proses perkuliahan di perguruan tinggi? Ya tidak. Seperti yang kemudian kita lihat misalnya, saya ambil contoh. Dulu ketika Nabi menerima proses kenabiannya, dia kemudian pergi untuk menenangkan diri di Gua Hira dan mendapatkan proses kenabiannya. Lalu apa kaitannya dengan mahasiswa? Seperti itu kemudian mahasiswa, dia dikirim ke perguruan tinggi untuk melahirkan, merenung, memikirkan semua hal dalam suasana yang lebih merdeka. Tidak ada intervensi, misalnya dia harus bertani, dia harus ke sana dan ke situ. Dia hanya digenjot untuk berpikir dan belajar, untuk melihat, melahirkan drama perguruan tinggi yang sering kita anggap itu pendidikan, penelitian dan pengembangan dan pengabdian. Tapi hari ini berarti kemudian mahasiswa itu adalah orang yang diajak untuk merenung diri di kampus. Merenung diri bukan berarti berdiam diri, tetapi bagaimana kemudian aktivitasnya didominasi oleh proses perenungan berbasis ilmu. Dia diberikan kuliah, dia diberikan diskusi, dia diberikan hal-hal yang berbau keilmuan. Sehingga prinsip berpikirnya, karakter berpikirnya benar-benar timbul dan itu otentik dalam dirinya. Lalu bagaimana outputnya? Iya, ketika pulang dari proses perenungan itu, misalnya kita bicara tentang Buddha di dalam agama Buddha, atau enggak Nabi Muhammad dalam agama Islam, ketika dalam proses perenungan itu mereka pulang dan mereka tidak terperangkap pada pendapat orang banyak. Misalnya, orang kebanyakan mengatakan bahwa lakukan ini berdasarkan dogma-dogma, atau enggak yang sering saya dengar di kampung saya, makanlah garam agar rambutmu tumbuh cepat, katanya. Ya iya, kita tidak boleh terperangkap pada cara pandang yang seperti itu. Semuanya harus berbasis keilmuan. Seandainya kemudian misalnya Nabi Muhammad terperangkap pada pendapat jahiliyah dulu, dia tidak akan bisa memberikan perubahan seperti ini. Seandainya kemudian Buddha terperangkap pada pendapat orang kebanyakan pada saat itu, dia tidak akan bisa memberikan pengaruh seperti ini. Dan begitu juga mahasiswa. Dari proses perenungan itu, mereka akan mendapatkan satu keotentikan berpikir. Iya. Maka kemudian sehari ini saya temukan bahwa mahasiswa benar-benar terperangkap oleh pendapat umum, atau dalam istilahnya doksa atau common sense. Seorang sejarawan Itali pernah mengatakan, semua perubahan kecil yang ada di dunia ini dilahirkan oleh komunitas kecil yang kreatif, yang diistilahkan dengan creative minority.
Iya, mahasiswa salah satunya. Mahasiswa memang jumlahnya sedikit, tetapi kemudian sadarilah bahwa dari orang yang punya prinsip dan pendapat seperti itu, kemudian lahirnya sebuah perubahan besar. Komunitas-komunitas kreatif yang kecil seperti itu kira-kira akan melahirkan satu perubahan besar di masyarakat maupun dalam eskalasi bangsa. Coba kita review beberapa tahun yang lalu misalnya. Semua perubahan yang ada di dunia ini dilahirkan oleh mereka-mereka yang kemudian tidak terperangkap pada pendapat orang banyak. Misalnya, seandainya kemudian B.J. Habibie terperangkap pada pendapat orang banyak pada saat itu yang sudah nyaman dengan naik kapal laut dan dengan konstruksi pesawat yang sudah ada, mungkin dia tidak akan bisa melahirkan konsepsi tentang solusi dari cracknya pesawat terbang yang dia lahirkan sekarang. Tetapi dia memang tidak mau terperangkap pada pendapat orang banyak bahwa peluang-peluang untuk perubahan itu masih ada. Habibie bukan saja ditentang oleh masyarakat Indonesia yang katakan saja masih tradisional dalam cara berpikirnya, tetapi pemerintah pun tidak mengakui prosesnya dan tidak mewadahinya. Baru kemudian dia berkembang di Jerman pada saat itu, dia dipanggil kembali ke Indonesia. Berbicara tentang mahasiswa sebagai kaum akademisi, bukan pada proses pendefinisian tentang agent of change dan agent of control yang kemudian sangat normatif. Tetapi lebih daripada itu, mahasiswa memiliki arti dan makna yang dalam dua kalimat itu. Hari ini kemudian di masyarakat desa kita menemukan banyak masalah, inovasi-inovasi belum kita lihat. Seperti halnya video seperti ini saja, masyarakat desa menganggapnya luar biasa. Tetapi di kota ini menjadi biasa. Tetapi permasalahannya adalah mahasiswa tidak mengaktualkan tentang hal-hal yang seperti ini kepada masyarakat. Melihat proses penjualan produk masyarakat yang tradisional, ya mereka lihat-lihat aja. Melihat kualitas diskusi demokrasi dan politik yang ada di desa, ya mereka lihat-lihat aja. Nggak ada proses bagaimana kemudian mengusahakan untuk memberikan edukasi, memberikan binaan, memberikan bimbingan. Lalu kemudian agent of controlnya di mana? Hari ini tersekupkan pada bagaimana kemudian mahasiswa mengawal isu-isu pemerintahan. Ya tidak sebatas itu. Sederhana saja. Di WA kita hari ini bertebaran isu-isu hoax, berita-berita hoax tentang kuota berapa giga dan sebagainya. Lalu kemudian yang paling berperan untuk menyebarkan berita-berita itu lagi adalah mahasiswa. Ini menarik. Lalu isu apa yang kalian kemudian yang kita kawal itu? Yang kita kawal bukan saja isu persoalan pemerintahan, tetapi isu-isu yang berbicara pada membodohi, mempengaruhi persepsi masyarakat ke arah yang lebih negatif. Seorang pemikir Prancis pernah mengatakan bahwa lawan kita sekarang bukan kebodohan, tetapi lawan kita sekarang adalah ilusi. Kalau kita lihat di kampung-kampung, di desa-desa, sudah banyak sekali mahasiswa yang pintar. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kemudian kepintaran itu mampu diaktualisasikan dalam bentuk perilaku dan karakter, itu pertanyaannya. Sarjana-sarjana kita keluar dengan nilai yang sangat ideal hari ini, keluar dengan predikat yang sangat ideal hari ini. Tetapi kemudian ketika dipertemukan dengan permasalahan desa, mereka tidak mampu kemudian mengelaborasi antara apa yang kemudian mereka pahami dalam intelektualnya dengan kondisi realita yang ada di desa. Mereka tidak mampu mengkawinkan itu. Itu permasalahannya. Bahkan dalam memfilter informasi-informasi yang ada saja, mereka tidak mampu memfilternya. Kembali lagi pada ilusi tadi. Bagaimana kemudian ilmu itu mampu aktualisasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian mahasiswa mampu memberikan edukasi mana yang hoax dan tidak.
Dan jangan lagi mencontohkannya ketika adanya isu-isu yang berkembang di masyarakat, persoalan misalnya pada tahun 2012 lalu ada akan terjadi kiamat dan sebagainya. Mahasiswa akan terjun untuk mengawal isu-isu dan bahwa ini belum mampu dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan itu hoax. Jadi ruang lingkup peran mahasiswa bukan saja pada persoalan mereka mampu mengawal isu-isu pemerintah, dan menurut saya itu bukan prioritas. Karena perubahan paling besar yang menurut saya akan mampu dilakukan, kita harus bergerak dari yang namanya kultur akar rumput menuju struktural. Kalau kita terus konsentrasi untuk mengkritisi pemerintah yang dominannya mereka masuk dengan gaya nepotisme orang-orang dalam yang tidak diuji berbasis kualitas dan intelijensi, tidak akan ada perubahan. Nihil saja. Teman-teman sekalian, semoga dengan diskusi ini kita bisa lebih kritis ya. Fenomena juga yang kemudian saya lihat, dan ini sering menjadi curhatan dari teman-teman saya sesama mahasiswa, dan kadang-kala juga mengenai saya. Mahasiswa pulang ke kampung harus punya kontribusi dong. Oke. Pertanyaannya, indikator kontribusi yang kemudian dikatakan itu apa dulu? Makanya, di dalam masyarakat pedesaan yang biasa dianggap kontribusi itu adalah hal-hal yang berbau dengan material. Misalnya kita bawa proyek, kita bawa langsung hal-hal yang untuk membantu proses pertanian mereka dan sebagainya. Itu kontribusi. Tetapi kemudian kita punya prinsip, punya yang namanya idealis. Idealis itu basisnya ide. Jadi yang kemudian kita transferkan kepada masyarakat, yang kita berikan kepada masyarakat adalah hal-hal yang berbau ide. Karena untuk makan di kos saja kita tidak mampu, apalagi kemudian memberikannya kepada orang lain. Jadi kemudian transformasi intelektual adalah satu-satunya cara bagaimana kemudian kita berkontribusi. Dan kembali lagi saya katakan, ketika kita terperangkap pada pendapat masyarakat tradisional yang mengatakan kontribusi adalah harus yang berbentuk materi, sampai pada saat itu kita tidak akan mau lagi untuk memberikan transfer intelektual, karena itu tidak dianggap sebagai kontribusi. Sampai hari ini coba jiwai diri kita sebagai mahasiswa. Banyak terminologi yang kemudian sering diambil di kalangan mahasiswa. Saya netral. Lalu apa itu netral? Berdiri di tengah, kayak gitu. Netral bukan berdiri di tengah, tetapi semua keputusannya tidak terintervensi. Ketika misalnya saya berikan 3 bola dan kemudian Anda dikatakan netral ketika berada di tengah, enggak. Netral itu bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Yang penting pendapat kita tidak berdasarkan tekanan daripada orang lain. Kadang-kala tidak ada kemudian perbedaan lagi antara kata netral dan kata independen dalam diri kita. Karena memang tadi semua hal yang kita lakukan masih berdasarkan asumsi, persepsi. Dan kita mengatakan diri kita akademisi, tetapi dalam proses kita berbicara, berperilaku, dan semua hal itu kita masih menggunakan basis dugaan, basis pendapat sendiri yang enggak validitas berdasarkan jurnal-jurnal, yang enggak punya validitas berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Oke? Semoga video ini bermanfaat, dan video ini bukan tentang untuk profit. Untuk teman-teman yang nggak mau subscribe, nggak perlu. Setidaknya teman-teman mendapatkan nilai daripada video ini. Sekian.